Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, ketemu lagi dengan saya Binta Astuti dalam mata kuliah Perancangan Struktur Pertemuan 5 dengan topik bahasan sambungan baut. Mari kita mulai. Nah, saya tak lelah untuk selalu mengingatkan lagi tentang bagaimana proses perancangan struktur dari awal pengumpulan data, modelisasi, kemudian pembebanan, analisis struktur, hingga perancangan elemen struktur. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perancangan atau desain struktur atap. Nah, tentu saja karena atap kita atau kuda-kuda kita terbuat dari baja, pasti akan memerlukan sambungan di antara batang-batangnya. Nah, sehingga penting untuk kita mengetahui bagaimana langkah-langkah merancang sambungan baut. Mari kita segera mulai. Nah, di sesi sebelumnya kita sudah belajar mengenai bagaimana merancang batang tekan di dalam struktur kuda-kuda. Kali ini tiba sampai pada nomor kedua, yaitu perancangan sambungan baut untuk struktur kuda-kuda truss. Nah, berikut ini adalah perencanaan sambungan batang tarik menggunakan profilnya sama ya, L100, 110, dan plat mutu BJ37. Kalau BJ37 itu F yield-nya adalah 240 MPa dan ultimate-nya adalah 370 MPa. Dengan asumsi jarak 3 buah baut sesuai pada gambar yang ada di dalam slide berikutnya yang menggunakan baut M22. M22 ini nanti bisa dilihat di dalam ASTM A325 atau SNI 1729 tahun 2015 pada tabel ini ya, J31M atau J33M. Kemudian dari output analisis struktur etapsnya, batang tersebut menerima gaya tarik PU sebesar 400 kN. Nah, itu merupakan maksimal gaya tarik yang terjadi di dalam batang tersebut sehingga digunakan sebagai perancangan. Kemudian yang harus kita ketahui lagi, yang pertama kali kita harus perhatikan adalah spasi atau jarak antar baut gitu ya, jarak bersihnya. Jadi di sini ada syarat spasi itu harus lebih besar sama dengan 3 diameter baut. Jadi kalau misalnya kita gunakan bautnya diameter 22, jarak spasi antar baut itu harus 3 kali 22 atau minimal 66 mm. Nah, tetapi kalau kita gunakan angka 66 mm, ini kan nanti akan susah gitu ya, ribet 66 gitu. Nanti tukangnya susah mengukurnya. Kita bisa memakai suatu angka yang lebih dari 66 gitu ya, misalnya 70 atau 80. Nah, yang umumnya adalah 80. Jadi kita ambil 80. Kemudian jarak baut ke tepi sambungan atau ST. Syaratnya berapa? Syaratnya harus lebih dari sama dengan 1,25 di baut. Diameter baut gitu ya. Nah, jadi setelah dihitung nanti harus lebih dari 27,5. Kita ambil 40 mm atau 4 cm. Nah, next adalah tabel 43. Ini berisi tentang dimensi baut dan lubang nominal baut. Nah, jadi di sini diameter yang kita pakai kan tadi M22. Kalau M22 itu standar diameternya 24. Kalau ukuran lebihnya, diameter itu 28, berarti 24 sampai 28. Slot pendek, panjang dikali lebarnya 24 kali 30. Kemudian slot panjangnya, lebar dikali panjangnya 24 kali 5. Ya, tabel ini mengacu pada SNI 2015. Nanti kalau Anda punya
baut yang diameternya lebih besar dari 36, nanti Anda bisa pakai persamaan ini. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Nah, jadi sketsa sambungannya seperti ini gitu ya. Jadi kita punya 3 buah baut. Jarak antar bautnya adalah 80, jarak dengan tepinya adalah 40 gitu ya. Nah, ini kalau tampak potongannya ini seperti gambar yang kanan gitu. Baut yang kita gunakan adalah yang M22 atau diameter 22. Nah, nanti Anda harus perhatikan juga ketika menggambar harus runtut seperti ini. Kemudian next kita akan masuk ke melihat bagaimana spesifikasi baut yang direncanakan gitu ya. Nah, di sini ada tabel 4 ini dari SNI lagi 2015 tentang jarak tepi minimum dari pusat lubang standar. Nah, jarak tepi minimumnya berapa? Kalau untuk diameter baut 22 ternyata 28. Di situ ada keterangan jika diperlukan jarak tepi terkecil diizinkan asalkan ketentuan sesuai pasal ini dalam SNI ya J310 dan J4 dipenuhi, tetapi jarak tepi yang kurang dari 1 diameter baut tidak diizinkan. Pokoknya tetap harus memenuhi 1 diameter gitu ya, tanpa persetujuan dari insinyur yang memiliki izin bekerja sebagai perencana. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Nah, di sini tadi kita pakai diameter baut M22 itu berarti diameter 22, kemudian diameter lubangnya kita pakai yang standar gitu ya. Tadi ada yang standar lebih, tapi kita di sini pakai yang standar saja 24. Kemudian diameter imajiner. Nah, diameter imajiner itu 24 ditambah 2 itu berkaitan dengan pembuatan lubang untuk bautnya. Jadi kalau Anda buat diameter yang sama persis nanti susah masuk gitu ya. Jadi Anda harus lebihkan ditambah 2 mili. Untuk kiri 1 mili, kanan 1 mili. Sehingga diameter imajinirnya adalah 24 ditambah 2. Berarti 26 gitu ya. Kemudian tadi ketentuannya jumlah bautnya 3. Nah, jarak tepinya tadi 28 ya. Kemudian jarak panjang batang tersambungnya atau L-nya panjang batangnya 160 mm. Kemudian selanjutnya, nah kita masuk ke mekanisme sambungan. Terdapat 2 mekanisme yang mempengaruhi kekuatan dan kekakuan dalam konfigurasi sambungan baut tipe geser. Mekanismenya apa? Mekanismenya adalah sambungan tumpu dan sambungan slip kritis. Nah, kita akan lihat masing-masing jenis mekanisme sambungan dari yang pertama dulu, sambungan tumpu. Nah, di sini terdapat 3 tinjauan kondisi batas atau boundary condition untuk menghitung kuat sambungan tumpu. Dari ketiga kondisi tersebut, diambil nilai yang terkecil. Jadi harus ingat-ingat nilainya terkecil sebagai kekuatan dari sambungan tersebut. Nah, tinjau kuat tumpu plat. Di sini diulang lagi ada beberapa data ya, diameternya 22, kemudian tadi diameter imajinernya 26, kemudian jarak sisi profil ke sisi lubang baut tadi atau LCA gitu ya 27 mm, kemudian jarak sisi lubang baut A ke sisi lubang baut B 54 ya, 27 kali 2. Untuk dari jarak sisi lubang baut B ke C juga sama 54. Nah, ini masih
sketsa sambungan baut yang tadi kan jarak kita punya 3 baut A, B, C, kemudian jarak antar bautnya tadi 80, makanya dari A ke C adalah 160, kemudian jarak ke tepi 20. Nah, 27 itu yang mana? 27 itu adalah dari tepi ke tepi plat ke tepi baut gitu ya, 27. Kalau jarak bersih antar baut berarti di luar diameter baut A dan B atau B ke C adalah 54. Itu hanya kita kalikan 2 saja, ambil 27 kali 2. Nah, itu adalah untuk keterangan sketsa sambungan baut. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk kuat tumpu didasarkan pada kondisi deformasi kecil, small deformation gitu ya. Sehingga kita bisa menghitung tahanan slipnya atau Rn. Dan Rn itu kita bisa hitung pakai persamaan ini. Rn sama dengan 1,2 dikalikan LC dikalikan T dikalikan Fu. Harus kurang dari sama dengan 2,4 D diameter gitu ya, dikalikan T dikalikan Fu. Nah, nanti bisa dihitung 1,2, LC-nya tadi 27, kemudian T-nya itu tebal 410 gitu kan. Kemudian FU-nya sesuai dengan mutu bajanya, tadi BJ37 berarti 370, kemudian harus kurang dari 2,4, kurang dari sama dengan 2,4 dikali D22 dikalikan T10 dikalikan FU 370 gitu ya. Sehingga didapatkan ternyata yang kiri 119, yang kanan 190, artinya kurang dari sama dengan, berarti oke gitu ya untuk yang baut A. Nah, begitu juga yang baut B. Nah, ternyata yang baut B ini hasilnya lebih dari sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan berarti diambilnya yang terkecil gitu ya. Yang terkecil. Yang terkecil itu kan tadi baut A 195. Kemudian itu lagi yang C gimana? Oh, yang C ternyata juga lebih besar, makanya diambil yang terkecil. Ini adalah terkecil dari baut A, B, C. Kemudian tahanan slipnya gimana? Kalau tahanan slipnya adalah penjumlahan dari tahanan slip baut A, B, dan C. Yang A yang diambil berarti yang 119 gitu ya, yang terkecil pokoknya. Yang B 195, yang C 195, sehingga jumlahnya 510 kilonewton. Nah, kemudian selanjutnya kita juga harus meninjau kuat geser baut di satu bidang geser. Kalau dari SNI 2015, tabel J32, 3.2, tentang kekuatan geser nominal atau FNV. Nah, di situ kita pilih deskripsi dari bautnya seperti apa gitu ya. Kebetulan yang punya kita adalah baut grup A, misalnya A325, itu jenisnya. Kemudian bila ulir tidak dikecualikan dari bidang geser. Kemudian nilainya kuat tarik nominalnya berapa? Di sini ada 90 dalam kurung 620. 90 itu kalau satuannya KSI, tapi kalau MPA 620. Kemudian kekuatan geser nominalnya 372 MPa. Nah, sekarang kita lanjutkan, ada beberapa perhitungan lagi. Yang pertama adalah luas baut yang digunakan atau kita singkat AB. Kalau luas baut, karena dia bentuknya lingkaran, pakai luas lingkaran pi R kuadrat atau 1/4 pi D kuadrat. R-nya 11 ya, karena ini 22.
Dihitung Pi dikali 11 kuadrat 380,13 mm persegi. Kemudian kuat nominal terhadap geser baut atau Rn, kita pakai rumus FNV dikali AB. 372 dikali 380 gitu ya. FNV-nya kan tadi dari tabel sebelumnya. Nah, di sini kan 372 kan, karena yang dipakai adalah yang satuan MPa. AB-nya dari ini, luas baut. Ini luas baut, ini dari tabel sebelumnya. Dikalikan 141.409 Newton. Kalau jadikan kilonewton dibagi 1000, jadi 141,41. Nah, di situ karena kuat nominal terhadap geser baut pada tiap titik adalah sama, atau RNA sama dengan RNB sama dengan RNC, maka kuat nominal terhadap geser baut total adalah sebesar 3 kalinya. Jadi 3 kali 141,41 didapat berapa? 424,23 kilo Newton. Nah, di sini adalah kita masuk lagi ke sketsa geser bloknya. Jadi sketsa geser bloknya di mana? Di separuhnya ya. Jadi kalau kita punya lebar platnya tadi 10 cm atau 100 mili, berarti geser itu akan terjadi di setengahnya, berarti di di jarak 50. Nah, seperti ini untuk tinjauan kuat geser bloknya. Kalau digambarkan secara 3 dimensi, sketsa keruntuhan geser bloknya seperti ini gitu ya. Ini luasannya AGV, kemudian luasannya itu bisa dihitung pakai persamaan ini. Kemudian untuk kuat nominal sambungan terhadap keruntuhan geser blok atau Rn, itu diperhitungkan berdasarkan dua hal. Yang pertama fracture dan leleh. Fracture itu keruntuhan, leleh itu ya leleh gitu ya. Perubahan dari elastis ke inelastis. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita pakai rumus ini ya, sudah ada di SNI. 0,6 FU dikali ANV ditambah UBS dikali FU dikali ANT harus kurang dari 0,6 FY AGV ditambah UBS FU ANT, sehingga dapatkan ANV-nya L dikurangi 2,5 dikalikan D imajiner. D imajiner tadi diameter ditambah 2 mili gitu ya. Berarti L-nya 200 dikurangi 2,5 dikali 26 kali 10, hasilnya luasannya NV-nya 1350 mm persegi. Nah, sehingga ANT-nya pakai rumus yang tadi, H dikurangi 0,5 dikali D imajiner dikali T. 50 dikurangi 0,5 kali 26 dikalikan 10, hasilnya 370. Kemudian UBS-nya ini ada faktornya di situ 1,0, itu khusus untuk tegangan tarik merata atau uniform gitu ya. Sehingga AGV-nya, kalau AGV gampang, tadi rumusnya L dikalikan T, L itu panjangnya, T itu lebarnya ya, berarti 200 dikali 10, 2000 mm persegi. Kalau untuk fraktur atau fracture gimana?
Itu kita pakai rumus 0,6 dikalikan FU dikali ANV ditambah UPS dikali FU ANT. Ya, 0,6 FU-nya tadi BC37370, ANV-nya udah dihitung tadi di depan ya 1350 ditambah UBS-nya faktornya 1, FU-nya 370, ANT juga 370 ya, di sini 370. Sehingga dihitung hasilnya adalah 436,6 kilo Newton. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian tadi fracture atau fraktur sudah dihitung, karena kita meninjau ada 2 hal, ada fracture, ada leleh, sehingga kita juga harus menghitung yang bagian lelehnya. Yang bagian leleh gimana? Bagian leleh adalah 0,6 dikalikan FY dikalikan AGV ditambah UBS dikalikan FU dikalikan ANT. 0,6 kali FY tadi kan FU ya yang rumus fracture, kalau yang leleh kita pakainya yang yield. Ya, yang yield berarti FY. FY-nya itu 240, AGV-nya tadi 2000, UBS-nya sama 1, FU-nya 370, ANT 370. Hasilnya 424,9 kN. Nah, ini yang menentukan. Kenapa yang menentukan? Tadi ternyata ini yang paling kecil gitu ya. Jadi kita ambil yang paling kecil, menentukan karena terkecil. Nah, dari ketiga kondisi batas sebelumnya, untuk menghitung kuat sambungan tumpu didapatkan nilai sebagai berikut. Kuat tumpu profilnya tadi berapa? Tadi 510,6 kN. Kemudian kuat geser bautnya 424,1, ini diambil yang terkecil tadi. Kemudian kuat geser bloknya 424,9, kita ambil tadi kan dari fracture dan leleh, ternyata lelehnya lebih kecil, makanya kita ambil yang 424. Sehingga kita bisa menghitung V dikalikan Rn, nah V itu 0,75 nilainya, Rn-nya 424,1. Sama gitu ya, jadi dari ketiga kuat tumpu atau geser ini kita ambil nilai yang paling kecil 424,1 gitu. Sehingga hasilnya 318,08 kN. Ternyata V dikalikan Rn ini kurang dari gaya tarik yang terjadi. Gaya tarik yang terjadi dari etapnya kan tadi 400 kN. Ternyata kekuatan bautnya hanya 318. Artinya apa? Artinya tidak aman. Kalau tidak aman, kita harus rancang ulang. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi di dalam perancangan ini kita harus betul-betul memperhatikan kalau tidak aman ya kita harus menghitung ulang dari awal gitu ya, yang harus diperhatikan. Oke, nah kita kasih contoh yang tidak aman, biar apa? Biar Anda nanti kalau ada kasus yang tidak aman, tahu apa yang harus Anda kerjakan gitu ya. Oke, setelah tidak aman terus bagaimana? Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita cek juga sambungan tumpu. Sambungan tumpu yang untuk kita rancang ulang. Nah, agar optimal, sambungannya harus lebih kuat dari batang yang disambung. Jadi, syaratnya PRN ini harus lebih dari 400 atau lebih dari PU. Nah, hasil desain sambungan sebelumnya diketahui kekuatannya ditentukan melalui nilai kuat geser baut dan kuat geser blok. Nah, sekarang kita harus coba dulu dengan jumlah baut yang diasumsikan 4. Tadi kan jumlah bautnya 3, kita asumsikan sekarang 4 dengan jarak yang sama. Terus kita hitung kuat geser baut ya, jadi Rn itu sama dengan Fnv dikali AB, Ra itu sama dengan Rb sama dengan Rc, jadi kuat gesernya sama untuk ketiga
bautnya tadi 372 dikali 380 hasilnya 141,41 kilo Newton. Kalau bautnya 4, karena tadi 3 tidak memenuhi syarat. Kalau 4 gimana ya? Berarti tinggal dikali 4. 141,41 dikali 4. 565,64. Kemudian yang tinjauan kedua adalah kuat geser blok. Kuat nominal sambungan terhadap keruntuhan geser blok atau Rn bisa dihitung. Nah, tadi rumusnya sama ya, pakai fraktur dan leleh gitu ya. Saya tidak akan membacakan ulang. Sehingga kita bisa langsung ke ANV-nya. L-nya berarti tadi 280 ya, D imajinernya sama, T-nya sama, hasilnya 2150. Kalau ANT-nya rumusnya H dikurangi 0,5 dikali D imajiner dikalikan T gitu ya. Hasilnya 370 mm per segi. Kemudian untuk UBS-nya kan tadi sama, pakai 1 untuk tegangan tarik merata atau uniform gitu ya. Kemudian AGV sama rumusnya L dikali T, L-nya 240, T-nya 10, hasilnya 2800 mm per segi. Kita juga hitung frakturnya itu ternyata pakai rumus yang sama gitu ya. Hasilnya 614,2. Setelah itu leleh pakai rumusnya sama juga pada perhitungan sebelumnya. Ternyata dapat dihitung hasilnya 540,1 kN. Nah, tadi dari fraktur dan dari leleh diambil yang paling kecil. Yang mana yang paling kecil? Ternyata yang terkecil adalah yang leleh. Jadi yang 540,1 ini yang menentukan. Sehingga didapatkan hasil dari kedua kondisi batas untuk menghitung kuat sambungan. Kuat geser bautnya 5,44 kN, kuat geser bloknya 540,1 kN. Nah, diambil yang terkecil ya jelas saja yang 540,1 kN. Nah, terus kita kurangin dengan safety factor ya. Safety factor tadi kita pakai 0,75. Jadi persyaratannya kan tadi safety factor dikalikan Rn harus lebih dari PU gitu ya. PU-nya 400. Nah, setelah kita hitung ternyata 0,75 dikali 540 itu 405 kilonewton. PU-nya kan 400. Nah, di sini sudah lebih dari. Kalau lebih dari artinya aman. Kalau sudah aman tidak perlu lancang ulang. Berarti tadi pakai 4 baut untuk memenuhi PU 400 kN. Nah, kemudian yang tinjauan sambungan berikutnya adalah sambungan slip kritis. Nah, agar sambungan lebih kuat dari batang yang disambung, tadi sama ya, PRN lebih dari PU, maksimumnya yaitu 411 kN atau kriteria lelehnya tadi 411. Nah, jika pakai baut M22 atau diameter 22, maka tahanan friksi per baut. Nah, kita bisa pakai Rn-nya mu dikali du dikali hf dikali tb dikali ns. Nah, di situ mu itu apa? Mu itu koefisien slip rata-rata. Itu tergantung kondisi permukaan. Jadi kalau pekerjaan persiapan mutu kelas A itu 0,3, mutu kelas B kelas B itu 0,5. Nah, tapi diasumsikan kita pakai mutu kelas A sehingga dipakainya mu itu 0,5. Kemudian ada DU. DU itu apa? DU itu adalah faktor pengali yang merepresentasikan gaya prategang baut rata-rata terpasang dengan gaya tarik baut prategang sebesar 1,13. Kemudian ada HF. HF itu adalah faktor terkait adanya plat pengisi atau filler. Jika tidak ada filler atau hanya satu filler, maka HF-nya 1. Jika ada 2 filler di antara plat sambung, maka HF-nya 0,85.
Nah, di sini kita contohnya nggak pakai filler, jadi HF-nya 1. Kemudian di situ juga ada TB. TB itu gaya tarik baut prategang minimum sesuai dengan tabel J31. Nah, J31-nya ini ya. Jadi untuk ukuran baut M22, kemudian tergantung jenisnya mau pakai yang mana. Kalau yang baut A325M itu 176, kalau yang baut A490 itu 221. Kemudian Anda harus di sini ada catatan sama dengan 0,75 dikalikan kekuatan tarik minimum baut dibulatkan mendekati kilonewton ya seperti disyaratkan dalam spesifikasi untuk baut ASTM yang ini yang A325 atau yang A490. Nah, tadi yang belum dijelaskan untuk yang sebelumnya kan mu sudah, du sudah, hf sudah, tb sudah. Kemudian di situ ada ns. Ns itu jumlah permukaan yang menimbulkan bidang kontak. Nah, kalau di dalam perencanaan kita ada 2 sisi, makanya ns-nya 2. Kemudian V ini sebagai safety factor gitu ya, tergantung bentuk dan ukuran lubang baut. Untuk lubang standar atau lubang slot pendek yang dipasang tegak lurus dengan arah beban, maka V-nya 1. Untuk lubang oversize dan slot pendek tetapi dipasang sejajar arah beban, maka 0,85. Jika lubang slot panjang, maka 0,7. Nah, pada perencanaan kita sekarang adalah V-nya 1 karena lubangnya standar yang dipasang tegak lurus dengan arah beban. Nah, ini cek lagi tadi ya di dalam tabel J3 SNI 2015. Nah, di situ sehingga kita bisa mendapatkan tadi dari rumus yang panjang tadi, masukkan mu-nya 0,3, du-nya 1,13, hf-nya 1, tb-nya 176, ns-nya 2. Sehingga P dikalikan Rn, hasilnya adalah 119,33. Ini kalau per baut gitu ya. Nah, sehingga kita bisa menghitung berapa jumlah bautnya dari PU. PU kan tadi yang dari etaps tadi, kita dapat 400 kan, 400 dibagi dengan P dikalikan Rn, 119. Ternyata hasilnya 3,35 jumlah baut yang perlu. Nah, di sini Anda harus perhatikan. Kalau diperlukan 3,35, kita nggak bisa kasih 3, nanti nggak memenuhi syarat. Makanya kita ambil 4 yang terdekat harus bulat, kan nggak mungkin kita pakai baut hanya separuh saja. Jadi kesimpulannya kita pakai 4 buah baut. Nah, tadi kan batang tekan sudah kita pelajari pada sesi sebelumnya. Setelah menghitung sambungan baut, nah kita sekarang merencanakan batang tarik. Nah, kita yang pertama kali tinjau adalah kapasitas tarik dari kriteria leleh atau yield penampang utuh. Nah, rumusnya ada di sini. Rumusnya P dikalikan R, N itu adalah 0,9 dikalikan F yield dikalikan A. F yield-nya 240, A-nya tadi 1900, sehingga 410,4 kN. Kemudian yang kedua, kapasitas tarik dari kriteria fraktur penampang berlubang. Yang pertama, luas penampang bersih atau netonya dikurangi lubangnya AN. Jadi berarti A dikalikan D imajiner dikalikan T. Hasilnya 1640 mm per segi. Nah, masih di kapasitas tarik dari kriteria fraktur, yang kedua adalah faktor shear lag atau U gitu ya.
Kalau shear lag untuk sambungan ini kita juga harus perhatikan tabel dari SNI. Jadi untuk kasus yang pertama misalnya, deskripsinya adalah semua komponen struktur tarik di mana beban tarik disalurkan secara langsung ke setiap dari elemen profil melintang melalui sarana penyambung atau las-las. Kecuali seperti dalam kasus 345. Nah, nanti ada kasus 345. Faktor shear lag-nya adalah 1 gitu ya. Faktor shear lag-nya adalah 1. Kita lihat kasus yang selanjutnya, kasus yang kedua. Kita ada di sini ya. Jadi semua komponen struktur tarik, kecuali plat dan PSB, di mana beban tarik disalurkan ke beberapa, tetapi tidak semua dari elemen profil melintang melalui sarana penyambung atau las longitudinal dan melalui las longitudinal dalam kombinasi dengan las transversal gitu ya. Jadi ilustrasinya ada di sini gitu. Kita bisa pakai U-nya 1 dikurangi X bar dibagi dengan L. Ini tabel ini ada di SNI 2015 gitu ya. Nah, terus bagaimana? U-nya tadi kan kita pakai yang ini gitu ya. Karena kita kasus yang kedua berarti U-nya 1 dikurangi X dibagi L. X-nya 28,2, L-nya 240, jadi U-nya 0,883. Kemudian kita menghitung luas penampang efektif atau AE. AE itu rumusnya U dikalikan AN. U-nya tadi kita sudah ngitung ya, 0,883, AN-nya 1640 dari perhitungan sebelumnya. Sehingga didapatkan AE-nya 1447,3. Kemudian untuk yang perhitungan terakhir ada kapasitas tarik dari kriteria fraktur untuk penampang berlubang. Nah, di sini rumusnya kita pakai P dikalikan PN sama dengan P dikalikan FU dikalikan AE. P-nya tadi 0,75 ya. Kemudian FU-nya 370, BJ 37, AE-nya tadi 1447, sehingga kita hitung 401,626. Ini ternyata kita harus bandingkan dengan P dikalikan RN. Nah, ternyata P dikalikan RN itu kan 410. Kita hitung 401. Artinya kurang dari. Kalau kurang dari apa? Artinya adalah perhitungan kita ini terhadap kapasitas tarik dari fraktur adalah aman. Sehingga nilai kuat sambungan PRN adalah 410 kN itu lebih dari kuat batang tarik yang besarnya 401. Nah, berarti di sini kalau sudah lebih dari kuat tariknya, artinya detail sambungan baut kita sudah memenuhi untuk mendukung kinerja batang tarik. Nah, demikianlah penjelasan mengenai sambungan baut dan batang tarik. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Dan sampai ketemu pada sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu semangat dan tetap sehat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.